Kali ini gue bakal bikin game Mario Bros full pakai AI Gemini versi gratisan. Mungkin di pikiran kalian, AI versi gratis ini kayaknya kurang oke atau bahkan kurang pinter buat bikin game kan? Tapi tenang aja, di tangan gue, AI ini bakal gue ubah jadi super genius. Oh iya, buat proyek kali ini gue bagi jadi 4 bagian penting. Mulai dari pembuatan modeling, penggabungan dan penyesuaian permainan, memperbaiki sistem atau codingannya, dan bagian keempat yang paling kalian tunggu, nyobain langsung gamenya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita gas ke proyeknya. Asli, gue bersemangat banget hari ini. Sebelum kita lanjut ngoding, gue sempet bincang-bincang sedikit nih sama si Gemini. Dan oh yeah, kelihatannya dia emang lagi bersemangat banget. Untuk codingannya sendiri, gue bakal pakai file index HTML yang isinya langsung gabungan dari HTML, CSS, dan JavaScript. Gue minta Gemini buat satuin semuanya biar siap salin, dan untungnya dia langsung setuju. Pertama-tama, gue minta dia buatin menu loading gamenya terlebih dahulu. Pas kodenya kelar, langsung kita salin dan running. Astaga, ini sih udah bagus banget, apalagi animasinya. Padahal ini baru permulaan loh. Tapi namanya juga belum puas. Aku minta si Gemini buat revisi lagi di bagian tampilan dan logo gamenya biar mirip kayak game-game di PS. Pas dicoba, entah kenapa aku kurang suka. Masih kerasa kurang clean dan kurang enak dilihat. Akhirnya gue minta revisi sekali lagi. Pokoknya harus lebih clean, simple, profesional, dan enak dilihat. Jujur, di sini gue udah nggak terlalu banyak berharap banyak sih. Tapi pas hasilnya keluar, wow, ini beneran keren dan bagus banget. Perpaduan warna kuning dan merahnya itu pas banget di mata. Oke, fix. Untuk menu loadingnya, bagian ini udah aman dan gak usah diotak-atik lagi. Setelah menu loading screen-nya siap, sekarang kita lanjut ke part yang gak kalah penting. Membuat menu game utama. Di sini gue langsung perintahkan Gemini buat bikin menu utamanya. Pas hasilnya keluar, sebenarnya udah lumayan bagus. Karena langsung ada 3 tombol, mulai, pengaturan, dan keluar. Tapi masalahnya, visual dari bentuk dan ukuran tombolnya itu masih kelihatan jelek dan murahan banget. Gak pakai lama, gue langsung minta Gemini buat revisi lagi. Pokoknya tampilannya harus simple, clean, dan rapi. Tapi ini udah jauh lebih oke dan layak lah. Oke, fix. Menu utama aman. 2 part udah selesai, sekarang saatnya kita lanjut ke pembuatan gameplay utamanya. Di sini gue langsung minta Gemini buat bikin gameplay gamenya. Pas kelar, hasilnya emang bagus dan udah bisa dimainkan. Tapi jujur ini belum bisa disebut game. Soalnya tanah bagian depan dan belakangnya nggak kerender sama sekali. Terus tampilannya juga masih amburadul banget. Akhirnya gue minta Gemini buat revisi lagi. Mulai dari perbaikan tampilan sampai sistem error di gamenya. Gue juga perintahkan dia buat ngatur blok dan map yang ada di dalam game. Nah, biar makin seru, gue minta Gemini pakai sistem deretan desimal tak terbatas dari konsep matematika. Jadi blok dan map gamenya itu bakal ke-generate otomatis secara acak dan gak terbatas. Pas kita coba running, wah di sini hasilnya udah cukup asik buat dimainkan, walaupun dalamnya masih kosong. Tampilannya udah lumayan oke, tapi untuk karakternya sendiri emang masih berbentuk kotak. Karena urusan karakter nanti bakal kita bahas di bagian modeling. Nggak kerasa, part 1 ini udah selesai semua. Saatnya kita lanjut ke part berikutnya, yaitu modeling dan penggabungan. Di mana kita bakal fokus buat bikin sekaligus ngegabungin karakter, serta musuh-musuh yang ada di dalam game ini. Oke, sekarang kita udah masuk ke project modeling. Pas pertama kali gue minta Gemini bikin sistem uji coba karakternya, hasilnya malah berantakan dan bikin gue shock. Nggak pakai lama, gue langsung tegasin ulang ke Gemini sistem yang mau dibuat. Pas kodenya kelar direvisi dan gue run, boom! Karakter Mario-nya udah muncul dan bisa digerakin, walaupun awalnya masih kaku banget.
Biar makin hidup, gue minta Gemini buat revisi total mulai dari animation, gerakan kaki, tangan, gesture, lompat, efek kembang kempis. Pas dites lagi, gokil! Animasi pas berhenti dan gerak halusnya udah dapet banget. Nah, berhubung modeling Mario udah beres, sekarang tinggal bikin musuhnya. Oh, astaga, gue kelupaan nge-record pas proses bikin musuhnya, bro. Tapi nggak apa-apa, gue tampilin visualnya aja di sini. Gue bikin model musuh jamur yang mirip di game aslinya. Dan hasilnya malah kelihatan lucu dan imut banget dengan pergerakan yang super smooth. Untuk proses penggabungan kedua modeling ini ke dalam game, sengaja gue lakuin secara manual. Pas udah disatuin, sebenarnya hasilnya udah oke. Tapi gue sempat bikin kesalahan kecil karena ukuran musuhnya malah kelihatan terlalu besar. Tapi nggak apa-apa, part penggabungan dan modeling sukses selesai. Sekarang saatnya kita langsung pindah ke bagian penyesuaian game dan coding. Di sini sengaja gue gabungin biar bahas codingannya nggak ngebosenin. Nah, bagian ini udah mulai lumayan seru nih. Oke, untuk part penyesuaian game kali ini, gue udah nambahin sistem siang dan malam, yang bikin visualnya kelihatan keren banget. Gak lupa juga ada tambahan rerumputan, semak-semak, dan bunga-bunga biar makin hidup. Nah, entah kenapa di sini gue mendadak kepikiran buat bikin game Mario versi RPG. Jadi gue perintahkan Gemini buat bikin karakter Mario bawa pedang dan bisa menyerang. Pas dicoba, hasilnya lumayan oke, karena udah bisa ngasih efek slash pas nebas. Tapi pas gue minta revisi lagi, apa yang gue takutin bener-bener terjadi. Si Gemini kayak langsung hilang arah dan ngeblank. Padahal selama ngobrol gue selalu jaga satu logika yang lurus. Tapi tenang, berbekal ketenangan dan logika berpikir, gue berhasil perbaiki arah percakapan ini dengan lancar. Gue langsung minta Gemini buat revisi ulang di bagian animasi pedang, kecepatan serangan, lompatan karakter, sampai efek hit yang keren saat menyerang musuh. Nggak tanggung-tanggung, gue juga minta dia nambahin sistem cuaca mulai dari hujan biasa, angin kencang, sampai hujan badai. Wah, secara keseluruhan, perubahan di game Mario gue ini bener-bener ekstrim, bro. Tampilannya sekarang malah kelihatan kayak game realistis buatan Unity. Kalau dibandingin sama awal pembuatan, bedanya jauh banget, dan sekarang udah seru banget buat dimainin. Gak kerasa, kita udah ngelewatin 3 part besar yang penuh perjuangan. Sekarang, saatnya kita lanjut ke part yang paling santai dan paling ditunggu-tunggu, yaitu mencoba langsung gamenya. Oh yeah, ini bakal menyenangkan banget. Dan akhirnya, kita udah sampai di gameplay gamenya. Di sini visual dan seluruh sistem gamenya udah gue sesuaikan semua. Kalau boleh jujur, ini lumayan asik banget dan udah setara sama game mobile modern. Kalau dibandingin sama game Mario retro lawas, wah, perbedaannya jauh banget. Sebenarnya gue bisa aja bikin game ini jadi jauh lebih bagus dan kompleks lagi, tapi takutnya durasi videonya malah kepanjangan. Buat kalian yang udah setia nonton sampai menit ini, gue mau ngucapin terima kasih banyak. Jangan lupa buat klik like dan subscribe channel ini. Oh iya, kalau video ini bisa tembus sampai 20.000 view atau 50.000 view, gue bakal langsung gas buat game Mobile Legends versi full buatan AI Gemini.
Sampai jumpa di proyek seru berikutnya. Bye-bye.